Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan yang Bapak cintai, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita memasuki hari yang keempat di bulan suci Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Tentunya kita sebagai umat muslim senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan juga berusaha untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya sebagai konsekuensi bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Khaliq atau Sang Pencipta. Konsekuensinya adalah makhluk harus senantiasa mengabdi atau beribadah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang kita jalani di hari ini adalah ibadah saum, dan juga dihiasi dengan ibadah-ibadah yang lain. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak ingin menyampaikan bahwa ibadah-ibadah apa saja yang mengiringi ibadah saum Ramadan, atau dengan kata lain, Nabi menganjurkan kepada kita yang sedang melaksanakan ibadah saum untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya yang tentunya hukumnya sunnah. Pertama, Nabi menganjurkan kepada kita yang sedang melaksanakan ibadah saum, yaitu melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam. Dalam hal ini adalah sholat sunat tarawih. Nabi bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa melaksanakan sholat malam di bulan suci Ramadan, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya dengan hadis tadi, maka marilah kita bersama-sama untuk senantiasa istiqomah melaksanakan sholat malam, baik secara berjamaah di masjid atau secara perorangan di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, Nabi menganjurkan kita untuk melaksanakan tilawah Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran, kemudian mempelajari tajwidnya, kemudian memahami artinya, dan juga sedikit demi sedikit kita mengamalkan apa yang ada pada isi Al-Quranul Karim tersebut. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama-tama menurunkan kitab suci Al-Quran, yaitu pada bulan suci Ramadan.
Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak sedekah, memberikan atau mengeluarkan sebagian rezeki yang telah kita dapatkan atau dianugerahkan Allah kepada kita. Mari kita sisihkan sebagiannya untuk yang membutuhkan. Dalam hal ini ibadah puasa pun atau saum adalah bagian dari kita belajar merasakan bagaimana perut kosong atau orang yang kekurangan, orang yang tidak makan itu dirasakan kita pada saat saum, sehingga jiwa pemberi akan timbul pada diri kita. Makanya diajarkan, mari kita bersama-sama untuk melakukan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan tentang iftar atau tentang pemberi kepada orang yang buka puasa. Sampai-sampai Nabi mengatakan, barang siapa memberi makan atau minum kepada orang yang berbuka puasa, maka pahala kebaikan orang tersebut akan mengalir kepada si pemberi tanpa mengurangi pahala itu bagi yang menerimanya. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, selanjutnya Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa sabar dalam menghadapi atau dalam menjalankan ibadah saum. Karena ketika kita melaksanakan ibadah saum, maka godaan begitu banyak pada kita. Bahkan Nabi mengatakan banyak orang yang saum, hanya pahalanya yang didapat lapar dan haus saja. Nah, sedangkan tentunya kita dalam melaksanakan ibadah saum ingin dari ibadah saum itu terrefleksi dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu peduli pada orang karena kita sudah merasakan bagaimana lapar itu terasa oleh kita. Mungkin orang lain juga seperti itu. Kemudian Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa lidah atau bibir selalu berzikir dengan meninggalkan ghibah atau pembicaraan yang tidak perlu. Bahkan Nabi mengatakan, daripada kita ghibah dan banyak bercerita yang tidak penting, yang tidak perlu, Nabi mengajarkan kepada kita lebih baik kita tidur. Dan tidur pun akan menjadi ibadah di bulan suci Ramadan. Tidur menjadi ibadah di bulan suci Ramadan manakala tidur itu bermaksud untuk supaya tidak banyak bicara yang tidak baik, dan juga mempersiapkan agar pada malam harinya ketika kita melaksanakan ibadah, badan kita fit dan tidak mengantuk. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, itu yang disampaikan pada kesempatan hari ini di hari keempat bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Bapak titip laksanakan protokol kesehatan, memakai masker jika bepergian, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian juga senantiasa melakukan jaga jarak. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi petunjuk dan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saum kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga amal-amal yang lainnya mudah-mudahan senantiasa mengiringi, menghiasi ibadah saum Ramadan pada tahun ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.